Perkenalkan, nama saya Agung Rizky Saputra. Di sini saya dan kelompok kami akan mempresentasikan final project dari Human Integrated System, yaitu produk Dynamic Floor Mat, inovasi pemantauan postur berdiri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Agung Rizky Saputra, Rizky Akbar Fadilah, Dwi Rido Saputra, Dea Albari Sastra di Praja, dan juga Mbak Anissa Syaidarika. Latar belakang dari produk ini yaitu di lingkungan kerja industri, pekerja sering menghadapi tantangan berupa aktivitas berdiri dalam waktu lama dengan distribusi beban tubuh yang tidak merata. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan, nyeri otot, dan meningkatkan risiko cedera muskuloskeletal. Dampaknya meliputi penurunan produktivitas, peningkatan risiko kecelakaan kerja, serta berkurangnya kualitas hasil kerja. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan berbasis teknologi yang mampu mendeteksi aktivitas fisik secara real-time, khususnya pada bagian tubuh bawah seperti kaki dan tungkai. Sebagai solusi, dikembangkan Dynamic Floor Mat, yaitu alas lantai interaktif yang dilengkapi sensor tekanan untuk memantau pijakan, distribusi beban, dan durasi berdiri, serta memberikan umpan balik ergonomis dan peringatan dini guna mencegah risiko kelelahan cedera. Adapun perumusan masalahnya yaitu satu, bagaimana merancang sistem dynamic floor mat yang mampu mendeteksi distribusi tekanan dan pola pijakan pengguna secara real-time di lingkungan kerja. Dua, bagaimana integrasi antara dynamic floor mat dengan sistem human integrated system dapat memberikan umpan balik ergonomis bagi pengguna. Dan yang ketiga, sejauh mana efektivitas dynamic floor mat dalam meningkatkan kesadaran ergonomi dan potensi pencegahan kelelahan kerja di lingkungan industri. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, merancang prototipe dynamic floor mat berbasis sensor tekanan untuk deteksi beban dan pola pijakan secara real-time. Dua, mengintegrasikan ke Human Integrated System untuk umpan balik postur dan aktivitas berdiri. Tiga, mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran ergonomi dan mengurangi risiko kelelahan. Empat, sediakan data sebagai dasar perancangan sistem kerja ergonomis dan adaptif. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu bagi akademis, kontribusi pada pengembangan ilmu ergonomi dan sistem kerja berbasis teknologi sensor di bidang teknik industri. Yang kedua, praktis, alat bantu untuk memantau aktivitas berdiri secara real-time dan memberi umpan balik postur ergonomis. Dan yang ketiga, bagi industri, yaitu dasar perbaikan desain sistem kerja, pengaturan area kerja, dan kebijakan ketiga pada pekerjaan berdiri lama. Adapun dasar dari materi yang digunakan yaitu pertama, antropometri. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari dimensi tubuh manusia yang digunakan dalam perancangan sistem produk atau lingkungan kerja dalam konteks ergonomis. Antropometri digunakan untuk memastikan bahwa desain suatu produk sesuai dengan variasi ukuran tubuh manusia, baik dari tinggi, panjang tungkai, lebar kaki, hingga postur berdiri. Yang kedua itu fatigue dan energy consumption. Fatigue adalah kelelahan fisik atau mental akibat aktivitas berulang atau berdiri terlalu lama. Kelelahan fisik sering terjadi pada kaki, punggung, dan telapak kaki, menyebabkan nyeri otot dan penurunan kinerja. Konsumsi energi yaitu energi yang dikeluarkan tubuh saat beraktivitas. Berdiri statis meningkatkan konsumsi energi tanpa banyak manfaat biomekanik, serta menyebabkan sirkulasi darah terganggu. Dan yang ketiga, work environment design, yaitu proses perancangan lingkungan kerja yang mempertimbangkan interaksi antar manusia, alat, dan ruang kerja secara ergonomis, aman, dan produktif. Tujuannya adalah menciptakan kondisi kerja yang mendukung kesehatan, kenyamanan, efisiensi, serta keselamatan kerja. Diagram alir dari penelitian ini yaitu yang pertama, identifikasi permasalahan. Lalu, studi literatur human integrated system. Lalu, perumusan masalah dan tujuan.
pengumpulan dan analisis data ergonomi, pembahasan dan analisis, dan yang terakhir evaluasi serta kesimpulan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yang lain. Terima kasih. Untuk pengumpulan data, eh, antropometri, pengukuran 36 dimensi tubuh, tinggi badan, eh, panjang kaki atau lebar kaki, tinggi lutut, lebar bahu, dan lain-lain dari 16 responden, 8 pria dan 8 wanita. Data digunakan untuk menentukan ukuran optimal dynamic floor mat dengan panjang 100 cm, lebar 60 cm dengan ketebalan 1 cm. Untuk fatigue and energy consumption, pengujian jalan di tempat untuk mengukur heart rate dan energi yang dikeluarkan, menghasilkan hubungan sangat kuat antara jumlah repetisi dan peningkatan detak jantung serta konsumsi energi. Korelasi pria 0,988, untuk korelasi wanita 1,018. Lanjut untuk work environment design, lantai keras menjadikan meningkat operator produksi, meningkatkan kelelahan. Pencahayaan cukup perlu dipastikan, indikator matras terlihat jelas. Untuk tata letak dan ventilasi diperhatikan untuk kenyamanan serta keselamatan. Lanjut, pengelolaan data dan usulan perbaikan untuk antropometri berdasarkan data yang telah diperoleh, kemudian dilakukan perhitungan terkait mean, standar deviasi, dan persentil. Kemudian diperoleh nilai min sebesar 168,166. Untuk standar deviasinya 6,63 dan persentil yaitu sebesar 152,744. Pengamatan di area kerja operator packing menunjukkan matras konvensional berukuran kurang lebih panjang 90 cm dikali lebar 60 cm dengan ketebalan 1 cm dari karet padat hanya memberi sedikit kenyamanan dan tidak signifikan untuk mengurangi kelelahan, terutama di akhir shift. Temuan ini menjadi dasar rancangan dynamic floor mat dengan sensor tekanan, indikator LED, dan sistem perekaman data untuk memantau postur serta tingkat kelelahan pekerja. Untuk fatigue and energy consumption, berdasarkan data ya, diperoleh nilai perhitungan korelasi yaitu korelasi sampai dengan 1,018. Kemudian untuk perhitungan break time dengan total work time 8 jam. Bisa dilihat sebagai berikut. Oke, lanjut. Nah, untuk work environment desainnya berdasarkan hasil observasi dan pengukuran pada area kerja yang relevan dengan penggunaan dynamic floor mat, diperoleh beberapa temuan penting seperti jenis permukaan lantai, lantai keras, meningkatkan tekanan pada kaki dan punggung. Untuk untuk selanjutnya, penerangan cukup perlu dipastikan indikator matras terlihat jelas tanpa pantulan. Lanjut, tata letak peralatan harus mempertimbangkan jangkauan tangan dan kaki. Selanjutnya, suhu dan ventilasi cukup baik, namun suhu tinggi mempercepat kelelahan. Material sebaiknya mengurangi panas dari lantai. Untuk keselamatan, tepi miring permukaan anti-slip, ketebalan aman. Usulan perbaikan, pasang matras di semua titik kerja statis berdiri kurang lebih 1 jam. Sesuaikan warna indikator agar terlihat di berbagai kondisi pencahayaan. Gunakan material tahan suhu dan kelembapan bervariasi. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Ridho Saputra, NIM 28025502200. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Pembahasan dan analisis antropometri. Pengukuran antropometri dilakukan untuk memastikan dynamic floor mat sesuai ukuran kaki mayoritas pengguna, sehingga nyaman, aman, dan efektif.
Parameter utama meliputi panjang dan lebar kaki, tinggi lutut, tinggi mata kaki, lebar bahu, dan postur berdiri. Data diukur dengan pita ukur dan kaliper digital, lalu dibandingkan dengan standar antropometri pekerja Indonesia. Hasilnya, ukuran optimal matras adalah 100 kali 60 kali 1 cm, memberikan ruang gerak cukup dan memungkinkan pemantauan distribusi berat tubuh oleh sensor tekanan. Desain ini diharapkan meminimalkan kelelahan kaki, menjaga kestabilan postur, dan mendukung kinerja pekerja berdiri lama. Di sini ada desain dynamic floor mat, tampak atas, bawah, dan desain 3 dimensi. Selanjutnya, fatigue and energy consumption. Observasi lingkungan kerja menemukan lantai keras, meningkatkan tekanan pada kaki dan punggung. Kami mengusulkan pemasangan matras di semua titik kerja statis lebih dari 1 jam, penggunaan material tahan suhu dan lembab, serta desain tepi miring anti-slip agar aman. Lalu, work environment design. Desain dynamic floor mat disesuaikan dengan data antropometri pekerja Indonesia agar aman dan nyaman. Ukuran ini memungkinkan pemantauan distribusi berat tubuh secara akurat. Analisis menunjukkan semakin banyak gerak, semakin tinggi detak jantung, dan energi yang dikeluarkan. Dengan sistem ini, pekerja dapat dipantau posturnya, diberi peringatan saat tanda kelelahan muncul, serta dibantu mengatur jadwal istirahat. Selain itu, material empuk ergonomis membantu mengurangi tekanan, mencegah cedera, dan meningkatkan produktivitas. Di sini ada desain 3 dimensinya. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dynamic floor mat efektif mengurangi kelelahan, memperbaiki postur, dan meningkatkan kesadaran ergonomi. Desain berbasis data antropometri membuat cocok untuk berbagai ukuran tubuh. Kami menyarankan uji coba jangka panjang di kondisi kerja nyata, integrasi load untuk perekaman data berbasis cloud, serta pelatihan pengguna agar sistem ini dimanfaatkan secara optimal. Dengan penerapan dynamic floor mat, kami berharap tercipta lingkungan kerja yang ergonomis, aman, dan produktif. Inovasi ini tidak hanya menjaga kesehatan pekerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.